Dunia sedang bergerak dalam tekanan yang tidak bisa diabaikan. Harga energi naik secara konsisten di berbagai negara dan mulai memengaruhi kehidupan sehari-hari. Kenaikan ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat dari konflik global yang belum mereda dan ketidakpastian pasar minyak dunia. Negara-negara yang sebelumnya stabil kini mulai merasakan dampaknya secara langsung. Pemerintah di banyak tempat dipaksa mengambil keputusan cepat untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Sebagian memilih menaikkan harga bahan bakar, sementara yang lain mencoba menahan dengan risiko beban anggaran yang semakin berat. Di sisi lain, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan perubahan ini. Biaya transportasi meningkat, harga kebutuhan pokok ikut terdorong naik, dan daya beli mulai tertekan. Situasi ini menciptakan ketegangan yang perlahan meluas. Di beberapa negara, protes mulai muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan energi. Antrian panjang di stasiun pengisian bahan bakar menjadi pemandangan yang semakin sering terlihat. Bahkan ada wilayah yang mulai membatasi distribusi bahan bakar demi menjaga ketersediaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis energi bukan lagi isu yang jauh, melainkan kenyataan yang sedang berlangsung. Ketergantungan pada minyak global menjadi titik lemah yang sulit dihindari. Ketika harga minyak dunia naik, hampir semua negara ikut terdampak tanpa terkecuali. Perbedaan hanya terletak pada seberapa siap masing-masing negara menghadapi situasi tersebut. Negara dengan cadangan kuat dan strategi matang mungkin bisa bertahan lebih lama. Namun bagi yang bergantung pada impor, tekanan akan terasa jauh lebih cepat. Masalah ini tidak berdiri sendiri. Krisis energi juga memicu efek berantai ke sektor lain seperti industri, logistik, dan pangan. Ketika biaya distribusi meningkat, harga barang ikut menyesuaikan. Akibatnya, inflasi menjadi ancaman yang sulit dikendalikan. Dalam kondisi seperti ini, keputusan pemerintah menjadi sangat krusial. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan. Kesalahan kecil bisa memicu reaksi besar di tengah situasi yang sudah sensitif. Di tingkat global, persaingan antar negara dalam mengamankan pasokan energi semakin ketat. Setiap negara berusaha memastikan kebutuhan dalam negerinya terpenuhi lebih dulu. Kerjasama internasional tetap berjalan, tetapi kepentingan nasional menjadi prioritas utama. Hal ini membuat dinamika energi dunia semakin kompleks. Tidak ada solusi cepat yang bisa diterapkan secara merata. Setiap negara harus menyesuaikan langkahnya dengan kondisi masing-masing. Di tengah ketidakpastian ini, satu hal menjadi jelas. Energi bukan hanya soal kebutuhan, tetapi juga soal strategi dan ketahanan. Negara yang mampu mengelola sumber daya dan kebijakan dengan tepat akan memiliki posisi yang lebih kuat. Sebaliknya, yang tidak siap akan lebih mudah terguncang oleh perubahan global. Situasi ini menjadi titik awal dari perubahan besar yang sedang terjadi. Dunia sedang memasuki fase di mana energi menjadi faktor penentu stabilitas. Dan dari sinilah, perbedaan cara setiap negara menghadapi krisis mulai terlihat dengan jelas. Tekanan energi global yang terus meningkat mulai menunjukkan dampak yang lebih nyata di berbagai negara. Apa yang sebelumnya terlihat sebagai kenaikan harga biasa, kini berubah menjadi masalah yang jauh lebih serius. Bahan bakar tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan yang selalu tersedia dengan mudah. Di beberapa wilayah, masyarakat mulai merasakan keterbatasan akses terhadap BBM. Kondisi ini memicu perubahan perilaku yang cukup drastis. Orang mulai mengurangi perjalanan, memilih rute yang lebih efisien, dan menekan penggunaan kendaraan pribadi. Namun upaya tersebut tidak selalu cukup untuk mengimbangi kenaikan harga yang terus berlangsung. Di kota-kota besar, antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar menjadi pemandangan yang semakin sering terjadi. Waktu yang biasanya digunakan untuk bekerja atau beristirahat kini habis hanya untuk mendapatkan bahan bakar. Situasi ini menciptakan tekanan tambahan bagi masyarakat yang sudah terbebani biaya hidup. Di sisi lain, pelaku usaha mulai merasakan dampak yang lebih dalam. Biaya distribusi meningkat secara signifikan dan memaksa mereka untuk menyesuaikan harga jual. Tidak semua konsumen mampu mengikuti kenaikan tersebut. Akibatnya, daya beli menurun dan aktivitas ekonomi melambat. Dalam kondisi seperti ini, bahan bakar perlahan berubah dari kebutuhan umum menjadi sumber tekanan. Beberapa negara bahkan mulai menerapkan kebijakan pembatasan. Distribusi BBM diatur agar tidak habis dalam waktu singkat. Langkah ini memang menjaga ketersediaan, tetapi di sisi lain menimbulkan ketidaknyamanan.
Masyarakat harus beradaptasi dengan sistem baru yang tidak selalu mudah dijalani. Ketegangan sosial pun mulai muncul di berbagai tempat. Keluhan yang awalnya disampaikan secara pribadi kini berubah menjadi suara kolektif. Aksi protes terjadi sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kondisi yang semakin sulit. Pemerintah dihadapkan pada situasi yang tidak sederhana. Setiap keputusan membawa konsekuensi yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Menahan harga berarti menambah beban anggaran. Menaikkan harga berarti meningkatkan tekanan sosial. Pilihan yang tersedia sama-sama memiliki risiko. Di tengah dilema tersebut, beberapa negara tidak memiliki banyak ruang untuk bertahan. Ketergantungan pada impor membuat mereka harus mengikuti harga pasar global. Ketika harga minyak dunia naik, dampaknya langsung terasa tanpa penyangga yang kuat. Hal ini mempercepat perubahan kondisi dari stabil menjadi krisis. Bahan bakar yang sebelumnya mudah didapat kini mulai dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Perubahan persepsi ini terjadi secara perlahan namun pasti. Masyarakat mulai menyadari bahwa ketersediaan energi tidak lagi bisa dianggap pasti. Setiap liter bahan bakar memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Kondisi ini juga memengaruhi sektor transportasi secara luas. Biaya perjalanan meningkat dan berdampak pada mobilitas masyarakat. Beberapa pekerja bahkan harus mencari alternatif agar tetap bisa menjalankan aktivitasnya. Di beberapa tempat, pilihan yang tersedia menjadi sangat terbatas. Situasi ini memperjelas bahwa krisis energi bukan hanya soal angka atau kebijakan. Dampaknya menyentuh kehidupan nyata dengan cara yang langsung terasa. Ketika bahan bakar menjadi semakin sulit dijangkau, tekanan ekonomi berubah menjadi tekanan sosial. Dan pada titik inilah, BBM tidak lagi sekadar kebutuhan. Ia mulai berubah menjadi sesuatu yang dianggap mahal, terbatas, dan sulit didapat. Perubahan ini menandai pergeseran besar dalam cara masyarakat memandang energi. Apa yang dulu dianggap biasa kini menjadi sumber kekhawatiran. Dan dari sinilah, krisis energi memasuki tahap yang lebih dalam dan lebih kompleks. Kondisi yang semakin sulit di berbagai negara mulai mengarah pada satu kesimpulan yang tidak bisa dihindari. Krisis energi tidak lagi terbatas pada negara yang bergantung penuh pada impor. Bahkan negara yang memiliki sumber daya minyak sendiri mulai merasakan tekanan yang sama. Hal ini memunculkan pertanyaan yang sebelumnya jarang dipikirkan. Apakah memiliki minyak berarti otomatis aman dari krisis? Jawabannya mulai terlihat tidak sesederhana itu. Di tengah situasi global yang tidak stabil, struktur energi setiap negara menjadi faktor penentu. Perbedaan sistem produksi, distribusi, dan pengolahan menciptakan hasil yang berbeda. Beberapa negara mampu bertahan lebih lama, sementara yang lain mulai goyah. Perhatian kemudian tertuju pada kawasan Asia Tenggara. Wilayah ini memiliki kombinasi unik antara negara penghasil dan pengimpor energi. Namun, krisis yang terjadi menunjukkan bahwa status tersebut tidak selalu menjamin ketahanan. Malaysia menjadi salah satu contoh yang paling sering dibicarakan. Sebagai negara yang dikenal memiliki cadangan minyak, ekspektasi publik terhadap stabilitas energi cukup tinggi. Banyak yang menganggap kondisi dalam negeri seharusnya lebih aman dibanding negara lain. Namun kenyataan yang terjadi justru berbeda. Harga bahan bakar di dalam negeri mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Masyarakat mulai mempertanyakan alasan di balik perubahan tersebut. Diskusi berkembang tidak hanya di media, tetapi juga dalam percakapan sehari-hari. Pertanyaan yang sama terus muncul dengan nada yang semakin serius. Jika memiliki minyak, mengapa harga tetap naik? Situasi ini mendorong perhatian lebih dalam terhadap kondisi sebenarnya. Produksi minyak dalam negeri ternyata tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan nasional. Ketergantungan pada pasokan tambahan dari luar masih terjadi. Selain itu, tidak semua jenis minyak yang dihasilkan dapat langsung digunakan. Proses pengolahan menjadi tahap penting sebelum menjadi bahan bakar siap pakai. Disinilah tantangan lain mulai terlihat. Infrastruktur dan kapasitas pengolahan tidak selalu sejalan dengan kebutuhan yang terus meningkat. Akibatnya, impor tetap menjadi bagian dari sistem energi. Kondisi ini menciptakan ketergantungan yang sulit dihindari. Di saat harga minyak dunia naik, biaya impor ikut meningkat. Dampaknya langsung terasa pada harga di dalam negeri. Situasi ini seringkali tidak terlihat dari luar. Banyak yang hanya melihat bahwa negara memiliki minyak tanpa memahami rantai prosesnya. Padahal,
Perjalanan dari minyak mentah hingga menjadi bahan bakar, siap pakai melibatkan banyak tahapan. Setiap tahapan memiliki biaya dan risiko tersendiri. Ketika salah satu bagian terganggu, efeknya bisa meluas dengan cepat. Inilah yang mulai dirasakan oleh masyarakat Malaysia. Kenaikan harga bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga hasil dari tekanan sistem yang lebih besar. Dalam kondisi seperti ini, ekspektasi dan realitas mulai berbenturan. Masyarakat menginginkan harga yang stabil, sementara tekanan global terus meningkat. Pemerintah berada di posisi yang tidak mudah. Setiap keputusan harus mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal secara bersamaan. Kesalahan perhitungan dapat memperburuk situasi yang sudah sensitif. Di tengah semua ini, satu hal menjadi semakin jelas. Memiliki sumber daya tidak selalu berarti memiliki kendali penuh. Dan dari sinilah, cerita tentang bagaimana Malaysia menghadapi tekanan krisis energi mulai terbuka lebih dalam. Tekanan yang dirasakan Malaysia tidak muncul tanpa alasan yang jelas. Di balik kenaikan harga yang terlihat di permukaan, terdapat struktur yang lebih kompleks. Banyak masyarakat mulai menyadari bahwa persoalan ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu faktor. Perhatian kemudian beralih pada bagaimana sebenarnya sistem produksi minyak di dalam negeri berjalan. Malaysia memang memiliki sumber daya minyak yang cukup dikenal di kawasan. Namun jumlah produksi yang dihasilkan tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan domestik. Konsumsi energi yang terus meningkat menjadi salah satu penyebab utama ketidakseimbangan ini. Seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah kendaraan, permintaan bahan bakar ikut melonjak. Di sisi lain, produksi tidak selalu bisa ditingkatkan dengan cepat. Ada batas teknis, biaya, dan kapasitas yang harus diperhitungkan. Kondisi ini menciptakan celah antara kebutuhan dan ketersediaan. Ketika celah tersebut semakin besar, tekanan terhadap sistem energi menjadi tidak terhindarkan. Masalah tidak berhenti di jumlah produksi saja. Jenis minyak yang dihasilkan juga menjadi faktor penting yang sering tidak disadari. Tidak semua minyak mentah memiliki karakteristik yang sesuai untuk langsung diolah menjadi bahan bakar yang digunakan sehari-hari. Beberapa jenis justru lebih cocok untuk kebutuhan industri tertentu atau pasar ekspor. Hal ini membuat sebagian besar produksi lebih bernilai jika dijual ke luar negeri. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan ekonomi yang rasional. Namun konsekuensinya, pasokan untuk kebutuhan dalam negeri menjadi terbatas. Untuk menutup kekurangan tersebut, impor menjadi langkah yang harus diambil. Minyak mentah dari luar negeri didatangkan untuk diproses menjadi produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Proses ini menambah lapisan biaya yang tidak kecil, mulai dari pembelian, pengiriman, hingga pengolahan di kilang. Setiap tahapan memiliki risiko yang dapat memengaruhi harga akhir. Ketika harga minyak dunia naik, biaya impor ikut terdorong naik. Dampaknya langsung terasa dalam sistem distribusi dalam negeri. Harga yang diterima masyarakat menjadi hasil dari seluruh proses tersebut. Inilah yang seringkali tidak terlihat secara langsung. Banyak yang hanya melihat hasil akhir tanpa memahami perjalanan panjang di baliknya. Padahal setiap keputusan dalam rantai ini saling berkaitan. Ketika satu bagian mengalami tekanan, bagian lain akan ikut terdampak. Kondisi ini membuat ruang gerak menjadi semakin terbatas. Pemerintah dan pelaku industri harus menyeimbangkan berbagai kepentingan sekaligus. Menjaga harga tetap rendah membutuhkan biaya yang besar. Sementara mengikuti harga pasar berisiko menambah beban masyarakat. Pilihan yang tersedia tidak pernah benar-benar mudah. Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi hal yang penting. Masyarakat perlu memahami bahwa sistem energi tidak sesederhana yang terlihat. Ada banyak variabel yang saling memengaruhi dan sulit dikendalikan sepenuhnya. Kesadaran ini perlahan mulai terbentuk, meskipun tidak selalu mengurangi tekanan yang dirasakan. Kenaikan harga tetap menjadi kenyataan yang harus dihadapi. Namun dengan pemahaman yang lebih jelas, arah diskusi menjadi lebih rasional. Fokus tidak lagi hanya pada hasil, tetapi juga pada proses yang terjadi di baliknya. Dan dari sinilah, gambaran tentang tantangan nyata dalam produksi minyak Malaysia mulai terlihat dengan lebih utuh. Pemahaman tentang keterbatasan produksi mulai membuka sudut pandang yang lebih luas. Masalah yang dihadapi tidak hanya soal berapa banyak minyak yang dimiliki, tetapi juga bagaimana minyak tersebut dimanfaatkan. Di titik ini, muncul dilema yang tidak mudah diselesaikan. Di satu sisi,
Minyak mentah yang memiliki nilai tinggi di pasar internasional. Permintaan dari luar negeri tetap kuat, bahkan cenderung meningkat ketika harga global naik. Hal ini menciptakan peluang besar untuk mendapatkan pemasukan negara. Menjual minyak mentah ke pasar ekspor menjadi pilihan yang secara ekonomi terlihat menguntungkan. Pendapatan yang dihasilkan bisa digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan nasional. Namun di sisi lain, kebutuhan dalam negeri tetap harus dipenuhi. Masyarakat membutuhkan bahan bakar dalam bentuk yang siap digunakan setiap hari. Proses untuk mengubah minyak mentah menjadi bahan bakar tidak bisa diabaikan. Kilang pengolahan menjadi bagian penting dalam rantai ini. Tanpa kapasitas pengolahan yang memadai, minyak mentah tidak langsung bisa dimanfaatkan. Inilah yang membuat situasi menjadi semakin kompleks. Ketika sebagian minyak diekspor untuk mendapatkan nilai lebih tinggi, pasokan dalam negeri menjadi terbatas. Untuk menutup kekurangan tersebut, impor kembali dilakukan. Minyak dari luar dibeli untuk kemudian diolah sesuai kebutuhan lokal. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Perbedaan jenis minyak dan kebutuhan spesifik membuat impor menjadi solusi yang sulit dihindari. Namun langkah ini membawa konsekuensi yang tidak kecil. Biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar karena melibatkan dua arah transaksi. Menjual keluar dan membeli dari luar dalam waktu yang sama. Ketika harga global stabil, kondisi ini mungkin masih bisa dikelola. Namun saat harga naik, tekanan langsung terasa pada anggaran dan harga dalam negeri. Situasi ini sering disebut sebagai paradoks energi. Negara yang memiliki sumber daya justru tetap bergantung pada pasar luar. Bagi masyarakat, kondisi ini terasa membingungkan. Di satu sisi ada kekayaan sumber daya, namun di sisi lain harga tetap meningkat. Penjelasan teknis tidak selalu mudah dipahami secara luas. Yang terlihat hanya hasil akhirnya. Harga bahan bakar naik dan beban hidup ikut bertambah. Disinilah tantangan komunikasi menjadi penting. Pemerintah perlu menjelaskan bahwa keputusan yang diambil bukan sekadar pilihan sederhana. Ada pertimbangan ekonomi, teknis, dan jangka panjang yang harus dipikirkan. Setiap langkah memiliki konsekuensi yang saling berkaitan. Menghentikan ekspor bisa mengurangi pemasukan negara. Namun meningkatkan ekspor dapat memperkecil pasokan dalam negeri. Tidak ada keputusan yang sepenuhnya bebas risiko. Dalam kondisi seperti ini, keseimbangan menjadi kunci utama. Menjaga agar kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi. Namun menjaga keseimbangan di tengah tekanan global bukan hal yang mudah. Perubahan harga di pasar internasional dapat mengganggu perhitungan yang sudah dibuat. Setiap kenaikan membawa dampak berantai yang sulit dihentikan. Pada akhirnya, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan hasil dari keputusan tersebut. Kenaikan harga bahan bakar menjadi indikator yang paling nyata. Dari sinilah terlihat bahwa persoalan energi bukan hanya tentang ketersediaan, tetapi juga tentang pilihan, prioritas, dan strategi yang diambil. Dan ketika semua faktor ini bertemu, dilema antara ekspor dan impor menjadi semakin jelas. Dilema antara ekspor dan impor pada akhirnya tidak berhenti di level kebijakan. Keputusan yang diambil mulai turun langsung ke kehidupan masyarakat. Apa yang sebelumnya hanya terlihat sebagai angka dan strategi kini berubah menjadi beban nyata. Kenaikan harga bahan bakar menjadi titik awal dari perubahan tersebut. Setiap penyesuaian harga langsung memengaruhi pengeluaran harian. Bagi sebagian orang, dampaknya mungkin masih bisa ditoleransi. Namun bagi banyak lainnya, perubahan ini terasa cukup berat. Biaya transportasi menjadi salah satu yang paling cepat meningkat. Pengguna kendaraan pribadi harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk aktivitas yang sama. Sementara itu, sektor transportasi umum juga ikut menyesuaikan tarif. Kenaikan ini tidak bisa dihindari karena biaya operasional ikut naik. Efeknya kemudian merambat ke berbagai sektor lain. Distribusi barang menjadi lebih mahal dan berdampak pada harga di pasar. Kebutuhan pokok yang sebelumnya stabil mulai mengalami kenaikan. Masyarakat mulai merasakan tekanan dari berbagai arah secara bersamaan. Pendapatan yang tidak berubah membuat situasi semakin sulit. Sebagian harus mulai mengatur ulang pengeluaran. Prioritas kebutuhan menjadi lebih ketat dari sebelumnya. Hal-hal yang dulu dianggap biasa, kini mulai dikurangi. Perjalanan yang tidak penting ditunda atau dibatalkan. Penggunaan kendaraan mulai dibatasi untuk menghemat biaya. Di sisi lain, pelaku usaha kecil menghadapi tantangan yang tidak kalah berat.
Biaya produksi dan distribusi meningkat dalam waktu yang singkat. Tidak semua usaha mampu menyesuaikan harga tanpa kehilangan pelanggan. Sebagian memilih menahan harga dan mengurangi keuntungan. Sebagian lainnya terpaksa menaikkan harga dengan risiko penurunan penjualan. Keputusan yang diambil selalu memiliki konsekuensi. Tekanan ini membuat banyak usaha berada dalam posisi yang tidak stabil. Dalam kondisi seperti ini, perubahan perilaku masyarakat menjadi semakin terlihat. Orang mulai mencari cara untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Penggunaan kendaraan bersama mulai meningkat. Sebagian beralih ke alternatif transportasi yang lebih hemat. Namun tidak semua memiliki pilihan yang sama. Di beberapa wilayah, akses terhadap transportasi alternatif masih terbatas. Hal ini membuat beban terasa tidak merata. Ada kelompok yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Namun ada juga yang harus menanggung dampak lebih besar. Perbedaan ini menciptakan ketimpangan yang semakin terasa. Di tengah tekanan tersebut, keluhan mulai muncul di berbagai tempat. Percakapan tentang harga bahan bakar menjadi topik yang sering dibahas, baik di lingkungan kerja, keluarga, maupun ruang publik. Nada pembicaraan pun berubah menjadi lebih serius. Masyarakat mulai mempertanyakan arah kebijakan yang diambil. Meskipun memahami adanya tekanan global, harapan terhadap solusi tetap tinggi. Pemerintah dihadapkan pada tuntutan untuk menjaga keseimbangan, menjaga stabilitas ekonomi tanpa mengabaikan kondisi masyarakat. Namun ruang gerak yang tersedia semakin terbatas. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak yang luas. Kesalahan kecil dapat memicu reaksi yang lebih besar. Pada akhirnya, dampak dari dilema energi tidak lagi bersifat abstrak. Ia hadir dalam bentuk pengeluaran yang meningkat dan pilihan yang semakin sempit. Dan dari titik inilah, tekanan ekonomi mulai benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan yang semakin terasa di tengah masyarakat mulai membentuk pola yang lebih jelas. Kenaikan harga bahan bakar tidak lagi dipandang sebagai perubahan sementara. Banyak orang mulai menyadari bahwa situasi ini bisa berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari pun tidak lagi bersifat sementara. Sebagian masyarakat mulai mengubah kebiasaan secara permanen. Pengeluaran diperketat dan prioritas disusun ulang dengan lebih hati-hati. Namun di balik upaya beradaptasi tersebut, muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah semua negara menghadapi tekanan yang sama dengan cara yang sama? Jawabannya mulai terlihat ketika perbandingan antar negara mulai dibahas. Di kawasan yang sama, terdapat perbedaan kondisi yang cukup mencolok. Tidak semua negara mengalami tekanan dengan tingkat yang sama. Ada yang terlihat lebih terpukul, namun ada juga yang tampak lebih stabil. Perbedaan ini memunculkan rasa penasaran di kalangan masyarakat. Perhatian mulai bergeser dari masalah internal menuju perbandingan eksternal. Indonesia menjadi salah satu negara yang sering disebut dalam pembahasan ini. Di tengah kondisi global yang tidak menentu, situasinya terlihat relatif terkendali. Harga bahan bakar, terutama yang bersubsidi, masih berada dalam batas yang dianggap aman. Hal ini menimbulkan pertanyaan lanjutan. Bagaimana sebuah negara dengan tantangan yang tidak jauh berbeda bisa menunjukkan hasil yang berbeda? Sebagian masyarakat mulai mencari informasi untuk memahami kondisi tersebut. Perbandingan mulai muncul di berbagai ruang diskusi, baik di media, percakapan sehari-hari, maupun analisis yang lebih mendalam. Perbedaan kebijakan menjadi salah satu faktor yang paling sering dibahas. Pendekatan yang diambil pemerintah dalam mengelola energi dianggap berperan besar. Di Indonesia, pemerintah terlihat lebih aktif dalam mengatur harga tertentu. Subsidi menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan untuk menjaga stabilitas. Langkah ini memberikan perlindungan langsung kepada masyarakat. Namun kebijakan tersebut juga membutuhkan perhitungan yang matang. Anggaran negara harus mampu menanggung beban yang tidak kecil. Disinilah peran perencanaan menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya bereaksi terhadap kondisi yang ada. Mereka juga menyiapkan berbagai skenario untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Perhitungan dilakukan berdasarkan proyeksi harga minyak dunia. Dengan pendekatan ini, risiko kenaikan yang tiba-tiba bisa ditekan. Masyarakat pun mendapatkan kepastian yang lebih baik. Kondisi ini menciptakan perbedaan persepsi yang cukup kuat. Di satu sisi, ada tekanan yang terus dirasakan. Di sisi lain,
Ada contoh yang menunjukkan bahwa stabilitas masih mungkin dicapai. Perbandingan ini tidak selalu adil, tetapi sulit untuk dihindari. Setiap negara memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda. Namun hasil yang terlihat tetap menjadi bahan penilaian publik. Dalam situasi seperti ini, persepsi memiliki pengaruh yang besar. Apa yang dianggap berhasil akan menjadi acuan bagi harapan masyarakat. Apa yang dianggap kurang berhasil akan menjadi sumber kritik. Tekanan tidak hanya datang dari kondisi ekonomi, tetapi juga dari ekspektasi yang terus meningkat. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya mengelola krisis. Mereka juga harus mampu menunjukkan arah yang jelas. Di tengah semua ini, cerita tentang perbedaan pendekatan mulai menjadi sorotan utama. Dan dari sinilah, perhatian terhadap bagaimana Indonesia menjaga stabilitas mulai berkembang lebih luas. Perhatian yang semakin besar terhadap kondisi Indonesia tidak muncul tanpa alasan. Stabilitas yang terlihat di permukaan memunculkan rasa ingin tahu yang lebih dalam. Banyak yang mulai mempertanyakan bagaimana kondisi tersebut bisa dijaga di tengah tekanan global. Jawabannya tidak terletak pada satu kebijakan tunggal. Ada rangkaian langkah yang disusun secara bertahap dan saling berkaitan. Pemerintah berusaha mengantisipasi perubahan sebelum dampaknya benar-benar terasa. Pendekatan ini menuntut perencanaan yang tidak sederhana. Setiap keputusan harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Salah satu fokus utama adalah menjaga harga bahan bakar tertentu tetap stabil. Kebijakan subsidi menjadi alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan subsidi, sebagian beban harga dialihkan agar tidak langsung dirasakan masyarakat. Langkah ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas tanpa tekanan berlebihan. Namun kebijakan ini bukan tanpa risiko. Beban anggaran negara menjadi lebih besar seiring dengan kenaikan harga minyak dunia. Jika tidak dikelola dengan baik, tekanan ini bisa berdampak pada sektor lain. Oleh karena itu, perhitungan yang dilakukan harus sangat rinci. Pemerintah tidak hanya melihat kondisi saat ini, mereka juga menyusun skenario berdasarkan kemungkinan perubahan harga di masa depan. Perkiraan dibuat dengan mempertimbangkan berbagai faktor global, mulai dari konflik internasional hingga fluktuasi permintaan energi. Dengan pendekatan ini, keputusan yang diambil tidak bersifat reaktif. Setiap langkah sudah melalui proses analisis yang cukup panjang. Hal ini memberikan kepercayaan bahwa kondisi masih dalam kendali. Masyarakat tidak hanya melihat hasil, tetapi juga mulai memahami proses di baliknya. Komunikasi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas tersebut. Informasi mengenai kesiapan pemerintah disampaikan secara terbuka. Tujuannya untuk mengurangi kekhawatiran yang bisa memicu kepanikan. Ketika masyarakat merasa ada kepastian, tekanan psikologis bisa ditekan. Stabilitas tidak hanya soal angka, tetapi juga soal persepsi. Kepercayaan menjadi faktor yang tidak kalah penting. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, kejelasan arah kebijakan memberikan dampak yang besar. Hal ini menciptakan perbedaan yang cukup jelas dibandingkan dengan kondisi di tempat lain. Di saat beberapa negara harus menyesuaikan harga secara cepat, Indonesia mencoba menahannya. Langkah ini memberi waktu bagi masyarakat untuk beradaptasi. Namun di balik itu, tanggung jawab yang dipikul menjadi semakin besar. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berkelanjutan. Tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga aman untuk jangka panjang. Inilah yang membuat strategi yang digunakan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Setiap langkah harus dihitung dengan cermat. Kesalahan kecil dapat berdampak luas pada stabilitas yang sudah dibangun. Dalam kondisi seperti ini, konsistensi menjadi hal yang sangat penting. Kebijakan yang berubah terlalu cepat justru dapat menimbulkan ketidakpastian baru. Oleh karena itu, arah yang jelas dan terukur menjadi kunci utama. Dari sinilah terlihat bahwa stabilitas yang ada bukan hasil kebetulan. Ia merupakan hasil dari perencanaan, perhitungan, dan pengelolaan yang terus berjalan. Dan dari titik ini, pemahaman tentang bagaimana strategi tersebut disusun mulai menjadi semakin penting. Pemahaman tentang strategi yang dijalankan mulai membuka pertanyaan yang lebih dalam. Stabilitas yang dijaga melalui subsidi dan perencanaan bukanlah solusi yang berdiri sendiri. Ada kebutuhan untuk memperkuat fondasi agar ketahanan energi tidak bergantung pada satu pendekatan.
Disinilah arah kebijakan mulai berkembang ke tahap berikutnya. Pemerintah tidak hanya berfokus pada menjaga harga tetap terkendali. Mereka juga mulai membangun sistem yang mampu menciptakan nilai lebih dari sumber daya yang dimiliki. Pendekatan ini dikenal sebagai hilirisasi. Konsep ini menekankan pentingnya mengolah bahan mentah di dalam negeri sebelum dijual ke pasar luar. Langkah ini mengubah cara pandang terhadap sumber daya alam. Minyak, mineral, dan komoditas lain tidak lagi dilihat hanya sebagai bahan mentah untuk diekspor. Sebaliknya, semua itu dipandang sebagai bahan dasar untuk menghasilkan produk bernilai tinggi. Dengan cara ini, keuntungan yang sebelumnya dinikmati oleh negara lain bisa dialihkan ke dalam negeri. Proses ini tentu tidak sederhana. Dibutuhkan investasi besar untuk membangun fasilitas pengolahan. Teknologi juga menjadi faktor penting yang harus dipenuhi. Tanpa kemampuan pengolahan yang memadai, hilirisasi tidak dapat berjalan optimal. Namun langkah ini dianggap penting untuk jangka panjang. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah memiliki risiko yang cukup besar. Harga komoditas sangat dipengaruhi oleh pasar global. Ketika harga turun, pendapatan negara ikut terdampak. Dengan mengolah menjadi produk jadi, nilai yang dihasilkan menjadi lebih stabil. Selain itu, lapangan kerja juga dapat meningkat. Industri pengolahan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Hal ini memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Di sisi lain, langkah ini juga mengubah posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global, tidak lagi hanya sebagai pemasok bahan mentah, tetapi sebagai produsen produk akhir. Perubahan ini meningkatkan daya tawar di pasar internasional. Namun kebijakan ini tidak berjalan tanpa tantangan. Beberapa pihak di luar negeri tidak selalu mendukung langkah tersebut. Pembatasan ekspor bahan mentah dapat memengaruhi industri di negara lain. Hal ini memicu tekanan dalam bentuk kebijakan dan aturan perdagangan. Indonesia harus menghadapi berbagai respons dari mitra dagang internasional. Situasi ini menuntut ketegasan dalam mengambil keputusan. Pemerintah harus menyeimbangkan kepentingan nasional dengan hubungan global. Langkah yang diambil tidak hanya berdampak pada ekonomi dalam negeri, tetapi juga memengaruhi dinamika perdagangan internasional. Di tengah tekanan tersebut, arah kebijakan tetap dijalankan. Hilirisasi dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Tidak hanya dalam sektor energi, tetapi juga pada sumber daya lainnya. Dengan pendekatan ini, Indonesia berusaha mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal. Nilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri menjadi kunci utama. Hal ini memberikan fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi ketidakpastian global. Dari sinilah terlihat bahwa strategi yang dijalankan tidak hanya bersifat jangka pendek. Ada upaya untuk membangun sistem yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dan dari titik ini, peran hilirisasi mulai menjadi pusat dari perubahan yang sedang berlangsung. Arah kebijakan yang menekankan hilirisasi mulai menunjukkan perubahan yang lebih nyata. Langkah yang sebelumnya dianggap sebagai strategi jangka panjang kini mulai terlihat dampaknya. Proses pengolahan di dalam negeri perlahan berkembang dan menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi. Sumber daya alam tidak lagi langsung dikirim keluar dalam bentuk mentah. Setiap komoditas mulai melalui tahapan pengolahan sebelum memasuki pasar. Perubahan ini menggeser cara kerja industri secara keseluruhan. Fokus tidak hanya pada produksi, tetapi juga pada peningkatan nilai tambah. Di sektor mineral, perubahan ini terlihat dengan cukup jelas. Bahan seperti nikel tidak lagi sekadar diekspor sebagai bahan mentah. Sebaliknya, nikel diolah menjadi komponen yang memiliki nilai lebih tinggi. Produk seperti bahan baku baterai mulai diproduksi di dalam negeri. Langkah ini membuka peluang baru dalam industri yang lebih maju. Permintaan global terhadap produk tersebut terus meningkat. Hal ini memberikan posisi yang lebih kuat dalam perdagangan internasional. Tidak hanya di sektor mineral, pendekatan yang sama juga diterapkan pada komoditas lain. Sumber daya yang sebelumnya dianggap biasa kini mulai diolah dengan lebih optimal. Hasilnya tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperluas struktur industri. Perubahan ini membutuhkan waktu dan investasi yang tidak sedikit. Namun hasil yang mulai terlihat memberikan keyakinan bahwa arah yang diambil sudah tepat. Industri pengolahan berkembang dan menciptakan ekosistem baru. Dari hulu hingga hilir, setiap tahapan mulai terhubung dengan lebih baik. Hal ini menciptakan efisiensi yang sebelumnya sulit dicapai. Selain itu, ketergantungan pada ekspor bahan mentah mulai berkurang.
risiko terhadap fluktuasi harga global dapat ditekan secara bertahap. Nilai yang dihasilkan menjadi lebih stabil karena berasal dari produk jadi. Di sisi lain, kemampuan dalam negeri juga ikut meningkat. Teknologi dan keahlian mulai berkembang seiring dengan kebutuhan industri. Tenaga kerja lokal mendapatkan peluang untuk terlibat dalam sektor yang lebih kompleks. Hal ini memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian. Perubahan struktur ini juga memengaruhi cara pandang terhadap sumber daya. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai komoditas biasa kini menjadi aset strategis. Pengelolaan yang lebih terarah menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi tersebut. Namun proses ini tidak berjalan tanpa tantangan. Persaingan global tetap menjadi faktor yang harus dihadapi. Negara lain juga berusaha mengembangkan strategi serupa. Hal ini membuat kompetisi menjadi semakin ketat. Untuk itu, konsistensi dalam kebijakan menjadi sangat penting. Arah yang sudah ditetapkan harus dijaga agar tidak berubah di tengah jalan. Kepercayaan investor dan pelaku industri bergantung pada stabilitas tersebut. Dalam kondisi seperti ini, hasil yang dicapai mulai memberikan dampak nyata. Produk hasil pengolahan dalam negeri mulai dikenal di pasar global. Posisi Indonesia tidak lagi hanya sebagai pemasok bahan mentah. Peran tersebut berubah menjadi produsen dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Perubahan ini menjadi bukti bahwa strategi yang dijalankan mulai membuahkan hasil. Dan dari sinilah transformasi dari bahan mentah menjadi produk jadi benar-benar terlihat sebagai langkah yang menentukan. Perubahan dari bahan mentah menjadi produk jadi mulai memberikan dampak yang lebih luas dari yang diperkirakan. Keuntungan tidak hanya terlihat pada peningkatan nilai ekonomi. Struktur ketahanan energi juga mulai mengalami perubahan. Ketergantungan terhadap sumber dari luar perlahan dikurangi. Pendekatan ini membuka jalan menuju sistem yang lebih mandiri. Namun langkah menuju kemandirian tidak berhenti pada hilirisasi saja. Energi tetap menjadi kebutuhan utama yang harus dijaga ketersediaannya. Dalam kondisi global yang tidak stabil, ketergantungan pada impor tetap menjadi risiko. Oleh karena itu, upaya untuk mencari sumber energi alternatif mulai diperkuat. Indonesia memiliki keunggulan dalam hal sumber daya alam yang beragam. Potensi ini mulai dimanfaatkan untuk mengembangkan energi berbasis bahan lokal. Salah satu yang paling menonjol adalah pemanfaatan kelapa sawit. Bahan ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pangan dan industri. Kini, sawit juga menjadi bagian dari strategi energi melalui pengembangan biofuel. Langkah ini memberikan alternatif yang cukup signifikan. Sebagian kebutuhan bahan bakar dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri. Selain sawit, sumber lain seperti singkong, jagung, dan tebu juga mulai dilirik. Pengembangan ini masih terus berjalan dan membutuhkan waktu, namun arah yang diambil menunjukkan upaya untuk mengurangi ketergantungan. Dengan memanfaatkan sumber yang tersedia, risiko terhadap fluktuasi global dapat ditekan. Langkah ini juga memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian. Petani memiliki peluang untuk terlibat dalam rantai energi. Hal ini menciptakan hubungan baru antara sektor energi dan pangan. Dampaknya tidak hanya dirasakan di tingkat nasional. Di tingkat lokal, perubahan ini membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Namun pengembangan energi alternatif juga memiliki tantangan tersendiri. Ketersediaan teknologi dan efisiensi produksi menjadi faktor penting. Tanpa pengelolaan yang tepat, hasil yang diperoleh tidak akan optimal. Selain itu, keseimbangan antara kebutuhan energi dan pangan juga harus dijaga. Pemanfaatan bahan baku tidak boleh mengganggu ketersediaan kebutuhan dasar. Hal ini menuntut perencanaan yang matang dan terintegrasi. Pemerintah dan pelaku industri harus bekerja sama dalam mengelola hal ini. Dalam jangka panjang, langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem energi yang lebih stabil. Tidak hanya bergantung pada satu sumber atau satu jenis bahan bakar. Diversifikasi menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian. Semakin banyak pilihan yang dimiliki, semakin kuat posisi dalam menghadapi krisis. Pendekatan ini juga memperkuat fondasi yang sudah dibangun melalui hilirisasi. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan ketahanan yang lebih baik. Di satu sisi, nilai tambah meningkat melalui pengolahan. Di sisi lain, ketersediaan energi diperkuat melalui sumber alternatif. Kombinasi ini memberikan arah yang lebih jelas dalam menghadapi masa depan. Perubahan yang terjadi bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana sebuah negara membangun kemandirian secara bertahap. Dan dari sinilah, langkah menuju kemandirian energi mulai terlihat sebagai bagian penting dari strategi yang lebih besar.
langkah menuju kemandirian energi mulai membentuk gambaran yang lebih utuh. Berbagai kebijakan yang dijalankan tidak lagi berdiri sendiri. Hilirisasi dan pengembangan energi alternatif saling melengkapi dalam satu arah yang sama. Tujuannya bukan hanya bertahan dari krisis, tetapi membangun ketahanan jangka panjang. Perubahan ini perlahan mengubah cara pandang terhadap posisi Indonesia di tengah dinamika global. Tidak lagi hanya sebagai bagian dari pasar, tetapi sebagai pemain yang mulai menentukan arah. Di saat banyak negara masih bergantung pada fluktuasi eksternal, pendekatan ini menawarkan jalur yang berbeda. Namun perbedaan tersebut juga memunculkan perbandingan yang semakin jelas. Situasi di negara lain, termasuk di kawasan yang sama, sering dijadikan tolok ukur. Ketika tekanan meningkat di satu sisi, stabilitas di sisi lain menjadi sorotan. Perbandingan ini tidak selalu sepenuhnya adil. Setiap negara memiliki kondisi, tantangan, dan kebijakan yang berbeda. Namun persepsi publik tidak selalu melihat detail tersebut. Yang terlihat adalah hasil akhir yang dirasakan secara langsung. Harga yang stabil dianggap sebagai keberhasilan, sementara kenaikan dianggap sebagai kegagalan. Pandangan ini membentuk narasi yang berkembang di tengah masyarakat. Indonesia mulai diposisikan sebagai contoh dari strategi yang dianggap berhasil. Sementara negara lain dipandang masih menghadapi tekanan yang lebih besar. Narasi ini terus berkembang melalui berbagai saluran informasi, baik melalui media, diskusi publik, maupun percakapan sehari-hari. Namun di balik narasi tersebut, terdapat hal yang perlu dipahami secara lebih seimbang. Keberhasilan yang terlihat saat ini bukan tanpa tantangan. Beban anggaran, tekanan global, dan kebutuhan dalam negeri tetap menjadi faktor yang harus dikelola. Stabilitas yang ada harus terus dijaga dengan perhitungan yang cermat. Kesalahan dalam pengelolaan dapat mengubah kondisi dengan cepat. Di sisi lain, negara yang saat ini terlihat tertekan juga memiliki peluang untuk beradaptasi. Perubahan kebijakan dan strategi dapat mengubah arah dalam waktu tertentu. Kondisi global yang dinamis membuat posisi setiap negara bisa berubah. Tidak ada yang sepenuhnya aman atau sepenuhnya tertinggal. Semua bergantung pada keputusan yang diambil dan kemampuan beradaptasi. Dari keseluruhan gambaran ini, satu hal menjadi semakin jelas. Krisis energi bukan hanya tentang siapa yang memiliki sumber daya, tetapi tentang bagaimana sumber daya tersebut dikelola. Strategi, perencanaan, dan keberanian mengambil keputusan menjadi faktor penentu. Setiap langkah memiliki konsekuensi yang harus dihadapi. Tidak ada solusi yang benar-benar tanpa risiko. Namun arah yang jelas memberikan peluang yang lebih besar untuk bertahan. Pada akhirnya, cerita ini bukan hanya tentang perbandingan dua negara. Lebih dari itu, ini adalah gambaran tentang bagaimana sebuah negara merespons tekanan global. Bagaimana kebijakan dibentuk, dijalankan, dan dirasakan oleh masyarakat. Dan bagaimana pilihan yang diambil hari ini akan menentukan kondisi di masa depan. Dari titik ini, perjalanan menuju kemandirian belum selesai. Namun arah yang telah ditetapkan memberikan gambaran yang cukup jelas. Bahwa di tengah ketidakpastian, kesiapan dan strategi menjadi kunci utama.